Selamat sore, Pak Anto. Selamat sore, Ibu Vera. Baik, bagaimana kabarnya Pak Anto? Kabarnya baik sekali hari ini. Bagaimana Ibu Vera sendiri kabarnya? Hmm, kabar saya juga baik sekali, Pak Anto. Gimana? Hmm, baik, Pak Anto. Jadi, uh, sebelum Pak Anto melakukan coaching bersama coach Pak Anto sebentar, uh, saya minta waktunya Pak Anto ya, Pak Anto. Siap, siap Ibu. Hmm, Kita akan mendiskusikan beberapa hal menyangkut proses coaching Pak Anto nanti sebentar. Jadi eh, apa? Di sini saya ingin mendiskusikan tentang yang pertama itu tentang rubrik penilaian ya Pak Anto. Iya, Jadi iya, siap. pada coaching nanti eh, proses coaching Pak Anto bersama dengan coachnya, saya akan mengamati dan juga saya menilai eh, beberapa hal. Yang pertama itu apakah proses coaching Pak Anto itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Pak Anto memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan saya juga eh, menilai bagaimana coach Pak Anto merespon dan juga menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Anto. Di Siap sini Ibu. juga saya akan menilai proses coaching sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, Pak Siap, Anto. siap Ibu. Nah, di sini Pak Anto, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Anto. Yang Iya, pertama, kompetensi apa yang Pak Anto inginkan dalam mengembangkan apa kompetensi dalam proses coaching hari ini bersama Coach Pak Anto. ya, iya Ibu. Terima kasih sekali sebelumnya dari beberapa kompetensi coaching yang akan saya capai hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh Bu. Karena saya Oke, sering sekali pikirannya itu melayang-layang kemana-mana sehingga ya tadi kadang ketika melakukan proses coaching terhadap teman guru dan yang lainnya itu seringnya itu kehadirannya itu tidak penuh, apalagi banyak sekali tugas yang ada di pikiran saya itu Ibu. Kemudian yang kedua adalah tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot karena kadang apa yang ingin saya hasilkan itu tidak sesuai karena pertanyaan-pertanyaannya itu kurang bisa mengeksplor coach yang saya coaching itu Ibu. Jadi ada dua tadi, pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga presence atau kehadiran penuh. Itu Ibu. oke, baik Pak Anto. Jadi dua indikator dua kompetensi ini yang ingin Pak Anto kembangkan ya dalam proses coaching sore Iya, ini. siap-siap Ibu. Hmm. Kira-kira dalam proses coaching ini indikator ketercapaian seperti apa yang Pak inginkan dalam proses coaching sore ini? Tentunya coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Jadi saya bisa mengeksplor dirinya coach supaya apa yang menjadi kegundahan dan kegelisahan dia itu menemukan solusi. Jadi dia menemukan solusinya sendiri. Itu sih target dari coaching saya untuk hari ini, Ibu. Oke, baik. Jadi harapan Pak Anto itu semoga dari proses coaching sore ini, Coach Pak Anto dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Siap, Ibu. Oke, baik. Oke, baik Pak Anto. Nah, demikian dulu proses praobservasi kita sore hari ini sebelum Pak Anto melakukan coaching. Nanti setelah proses coaching nanti kita akan bertemu kembali. Jadi silakan Pak Anto melakukan coaching dan saya akan mengamatinya Pak Anto. Siap, Silakan siap, Pak Anto. siap. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, Halo, selamat sore, Ibu Eta. Selamat sore, Pak Anto. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Pak Anto. Apa kabar Alhamdulillah juga, baik. Pak Anto? Sudah sehat? Iya, siap, siap. Terima kasih sekali sudah menanyakan kabar dan sudah mendoakan ya.
Eh, Ya, sama-sama Pak Anto. ya, untuk hari ini nih kita mau bicara mengenai apa ini, Ibu ini? Ya, jadi begini Pak Anto. Saya itu sebenarnya lagi apa? Pusing. Pusing di Hmm, sini mengenai kegiatan pembelajaran saya di kelas Pak Anto. Jadi mm-mm, saya itu eh, kegiatan pembelajarannya kurang maksimal. Kurang mm-mm, maksimal dalam artian mm-mm, pengelolaan waktu. Jadi kan saya sudah terbiasa di kelas 11, kelas 12 mm-mm, kemarin dengan kurikulum yang lama itu kan dikasih dapat jamnya itu 4 jam tatap muka. Nah, betul betul. sementara ketika di kurikulum Merdeka ini saya harus turun ke kelas 10 dan dikasih di jam mengajar itu kan kita 3 jam, tapi 1 jamnya itu kan project. Jadinya 2 jam saja Benar-benar. Pak di kelas. Nah, yang membuat saya pusing juga apa bingung karena yang sudah saya rancang di modul ajar itu Pak Anto Mm-mm, di bagian akhir partnya itu tidak cukup Pak waktunya. Di bagian akhir mm-mm, tes pemahaman akhir setiap saya mm-mm. tatap muka ada beberapa kelas yang memang tidak sampai, tidak selesai seperti itu. Itu yang Oh, menjadi siap siap siap. membuat saya bingung. Baiknya seperti apa Pak Anto? Oke, siap siap. Terus eh, ketika ada permasalahan seperti ini, harapannya Ibu Eta dari pembicaraan kita apa ini harapan yang ingin Ibu Eta capai dari pembicaraan kita sore hari ini? Iya, jadi ketemu Pak Anto bisa konsultasi itu memang satu keinginan saya juga Pak Anto bisa Mm-mm. kalau bisa dari percakapan ini saya bisa temukan solusi saya Pak. Oh, siap siap siap. Teristimewa saya bisa bisa melakukan seluruh rangkaian Mm-mm. pembelajaran yang sudah saya rancangkan di kelas. Hmm. Paling khususnya itu di bagian akhir tentang uh, penilaian akhir atau tes pemahaman akhir setiap tatap muka pembelajaran saya di kelas. Siap Gitu siap Pak siap. Anto. Oke oke Ibu. Oke, coba kita apa namanya bahas satu-satu Ibu ya. Dari permasalahan yang Ibu Eta sampaikan tadi, itu selama ini Ibu Eta sudah melakukan apa untuk mengatasi masalah itu atau sudah usaha apa yang Ibu Eta lakukan seperti itu? Hmm, kalau sekarang Mm-mm. saya kan rancangan di modul ajar itu kan coba menggunakan kuisis untuk tes. Memang Bagus bagus sekali. kalau iya tidak ada kendala, harusnya itu bisa Mm-mm. berjalan dengan baik. Tapi karena Mm-mm. Mm. keterbatasan waktu, memang tidak di semua kelas Pak Anto, hanya di beberapa kelas tertentu yang saya mengalami kendala itu karena saya harus harus membimbing anak-anak yang punya lambat dalam memahami sehingga waktu saya Mm-mm. terpakainya di situ. Nah, dari sini saya berpikir bagaimana kalau saya membuat cara lain untuk saya bisa Mm. jalankan proses penilaian seperti itu. Oh, Nah, ini siap yang siap. masih sedang saya pikir. Apakah kalau boleh saya membuat seperti link link Google Form begitu Pak Anto, sehingga Oke kalau oke. misalnya nanti walaupun selesai pertemuan di jam istirahat saya bisa kirim linknya, mereka bisa akses untuk melakukan tes itu. Lalu kan Hmm. tidak semua anak-anak itu kan punya HP. Makanya saya juga harus buat soalnya dalam bentuk print out, kemudian saya bisa bagikan bagi anak-anak beberapa di kelas, sehingga di waktu luang mereka juga bisa kerja dan mengumpulkan. Oke oke. Mungkin itu yang sempat saya pikirkan, Pak Anto. Oke, coba kita pisahkan dulu sedikit Ibu ya. Berarti selama ini Ibu Eta sudah melakukan apa namanya beberapa hal termasuk membuat kuis di aplikasi kuisis gitu ya. Ini yang Iya, sudah iya, dilakukan, sudah dilakukan. iya, iya, Akan tetapi ternyata waktunya kurang di beberapa kelas, kan seperti itu. iya, iya. Oke oke. Berarti itu yang Ibu Eta sudah lakukan, betul-betul. Nah, permasalahannya karena waktunya kurang, terus apa solusinya? Kan seperti itu.
Itu. Nah, Iya, Pak ternyata, Anto. ternyata Ibu Eta tadi malah sudah berpikir, mempunyai rencana seperti itu kan? Mm-mm. Rencananya malah membuat link, entah itu link Google Form atau link yang lain, link kuisis atau apapun yang bisa dikerjakan ketika waktu luang mereka istirahat atau sepulang sekolah. Begitu. Apa betul begitu, Ibu? Iya, iya, Hmm, iya, Pak. Rencananya begitu, Pak. begitu juga tadi saya dengar Ibu Eta mengatakan bahwa apa namanya akan membuat soal di print dan sebagainya untuk siswa yang tidak mempunyai HP. Apa benar begitu, Ibu? Iya, iya, Nah, iya, Pak Anto. itu ngeprint dan sebagainya itu maksudnya dari mana itu soal dan sebagainya, Ibu? Silakan. Ya, jadi soalnya kan saya tulis, saya ketik dulu Pak. Mm, mm, Kemudian nanti saya siapkan, saya printkan mm, soalnya sehingga mereka bisa kerja dalam satu satu format yang sama seperti itu. Jadi di kelas itu kan betul. tidak semua, beberapa saja Pak Anto. Jadi saya masih bisa untuk memfasilitasi untuk print beberapa siswa, tidak sampai 10 juga Pak Anto di kelas yang tidak punya HP. Paling sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi saya masih bisa untuk menolong mereka Oke. karena pikir saya kalau mereka tulis lagi lama, jadi Mm-mm. tinggal mereka kerjakan langsung di apa soal yang sudah saya print seperti itu, Pak. Betul sekali, betul, betul, betul. Berarti Ibu Eta juga sudah menemukan solusinya sendiri nih ya, hal-hal yang mau Iya, di Pak. rencana aksinya Iya. ini. Terus selain tadi Ibu apa namanya membuat link soal atau penugasan dan juga ngeprint untuk yang tidak punya HP, mungkin ada solusi lain tidak dari Ibu Eta? Kalau sekarang sih saya masih berpikirnya Halo Ibu Eta, suaranya halo. terganggu. Mm-mm. Kalau sekarang berpikirnya bagaimana? Ya, saya berpikirnya mungkin dua dua alternatif tadi dulu Pak Anto. Oh, Jadi kan siap, siap. ya kalau dikasih mereka eh, link, mereka bisa kerja kerja itu di luar jam tatap muka. Walaupun pelajaran saya sudah selesai, mereka ada waktu senggang atau jam istirahat, mereka bisa selesaikan. Oh, Mungkin mantap, luar seperti biasa itu. sekali. Oke, Ya. Ibu. Sekarang Ibu sudah punya solusi nih, seperti itu. Nah, pertanyaannya mau dilaksanakan kapan ini? Rencananya Ibu mulai buat link sama ngeprint soal untuk anak-anak yang tidak punya HP. Kira-kira mau Hmm, direncanakan, rencananya mau dilaksanakan kapan? karena kita kan tinggal 1 minggu tatap muka, Pak Anto, sebelum Mm-mm. ujian ujian tengah semester atau Mm-mm. penilaian tengah semester. Jadi mungkin setelah ujian, Pak Anto, ujian tengah semester, saya mulai merencanakan itu, lebih khususnya di kelas-kelas yang memang agak lambat dan Siap, siap. butuh memang perhatian lebih dari saya akan desain model-model tes yang lain supaya bisa tercukupi jam saya dan walaupun tidak cukup, anak-anak juga masih bisa mengerjakan itu di luar jam pelajaran saya. Oke, 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 siap. Terima kasih sekali, Ibu. Terus ketika rencananya ibu ini yang bagus sekali tadi ya sudah pakai teknologi kuisis atau Google Form buatkan linknya, kemudian apa namanya bisa dibagikan dan dikerjakan kapan saja. Begitu juga bagi siswa yang tidak punya HP bisa diprintkan soal-soalnya dan akan dilaksanakan nanti apa namanya setelah ujian tengah semester ya karena hanya 1 minggu lagi. Nah, Ya, kira-kira ketika nanti ibu lupa ya kan atau apa nama ibu tidak ingat dengan rencana ini ada tidak yang mengingatkan ibu atau bagaimana cara ibu biar ingat untuk melakukan rencana ini cara ibu biar tetap ingat komitmennya ibu ini iya, bagaimana caranya. ya baik, terima kasih Pak Anto. Jadi mungkin saya akan memuat di modul ajar. Jadi ya langkah Siap, siap. awal itu saya review kembali modul ajar Mm-mm. saya untuk teknik penilaian tes akhir eh, akhir pemahaman anak-anak. Jadi kalau hanya kuisi saja saya bisa isi ya, tambahkan lagi untuk
beberapa, termasuk untuk membuat link dan sebagainya, print out soal. Jadi biasanya kan setiap satu kali pertemuan atau setiap minggu Hmm. itu saya uh, lihat kembali ke modul ajar. Dari situ saya bisa lihat apa yang harus saya siapkan, apa yang belum saya siapkan, apa yang perlu saya tambahkan. Seperti itu, Pak Anto. Oh, iya. Mungkin itu dulu alternatifnya Oke, yang oke. bisa mengingat saya di modul ajar. Ya, Siap-siap. Berarti ya. untuk mengingatkan Ibu, Ibu langsung cantumkan rencana Ibu ini di modul Iya, ajar iya, seperti itu ya. Oke, iya, oke, Pak Anto. siap-siap. Oke, terima kasih sekali ini. Ini berarti Ibu Eta sudah menemukan solusinya, sudah menemukan waktu rencananya mau dilaksanakan kapan, dan yang terakhir tadi ketika Ibu Eta lupa bagaimana cara mengingatkannya, ternyata langsung di apa namanya cantumkan di modul ajar. Seperti itu Ibu ya. Iya, Pak Anto. Oke, siap. Mungkin seperti itu dulu Ibu. Ini Ibu Eta sudah menemukan solusinya. Nanti kita bisa bicara kembali ketika Ibu Eta sudah apa namanya melaksanakan aksi tadi ya. Semoga berhasil. Saya Iya, yakin karena Ibu punya semangat yang luar biasa ya. Apalagi iya, ini sudah siap, Pak jalan Anto. ya. Ya, ya. Oke, oke, Terima siap. kasih juga, Pak Anto. Siap, sama-sama. Mari Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, siap. Terima kasih. Selamat datang kembali, Pak Anto. Ya, selamat datang kembali. Siap-siap Ibu. Oke, bagaimana Pak proses coachingnya? Oi, menurut saya berjalan dengan lancar Ibu. Oke, baik. Pak Anto, di akhir observasi coaching sore hari ini, saya Mm-mm, akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Anto. mm-mm. Siap, silakan Ibu. Oke, baik. Yang pertama, kira-kira dari proses coaching tadi, bagaimana Pak Anto menilai uh, menilai Pak Anto punya diri tentang uh, mengembangkan kompetensi coaching tadi dalam proses coaching bersama coachingnya Pak Anto tadi. Kalau menurut saya prosesnya sudah berjalan baik, kemudian coach saya itu juga sudah menemukan solusinya dengan apa namanya dirinya sendiri ya, dari dirinya sendiri. Terus eh, ketika saya merasakan kemampuan coaching saya juga meningkat gitu Ibu, terutama yang kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan berbobot. Itu sih menurut saya Ibu. Oke, jadi di sini Pak Anto menilainya bahwa dari hasil coaching tadi, Pak Anto sudah menemukan solusi dan kemudian juga Pak Anto juga sudah mengembangkan kompetensi yang dari awal tadi sebelum kita melakukan proses coaching sudah ada pra observasi tadi yang di mana Pak Anto menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga uh, mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching tadi bersama coach Siap. Pak Anto. Betul Ibu. Oke, baik Pak Anto. Jadi di sini saya tadi sudah Mm-mm. mengamati Pak Anto dalam proses coachingnya itu. Iya Di sini Bu. saya ingin menyampaikan beberapa hal. Boleh ya Pak Anto ya? Siap, siap, silakan Ibu. Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, di mana proses coaching Pak Anto bersama coachnya tadi Ibu Eta, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Anto, proses coachingnya itu sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya juga melihat dalam proses coaching tadi uh, sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya Pak Anto. Dan juga saya menilai di situ uh, sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari uh, permasalahan dari yang dihadapi Coach Pak Anto untuk mencari menemukan solusi, kemudian dari rencana aksinya bagaimana, dan sampai tahap yang terakhir, yaitu alur yang terakhir, yaitu tanggung jawab untuk dalam pelaksanaannya uh, di sekolah. Nah, Siap, di siap. sini juga saya melihat yang tadi sudah dikatakan Pak Anto, di mana Pak Anto ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh yang dapat saya lihat bahwa Pak Anto sangat fokus
dengan coachnya Pak Anto dalam apa, proses coaching tadi, sehingga uh, respon dari coachnya Pak Anto juga apa, saling menyambung, sehingga proses coaching tadi juga sudah berjalan dengan baik. Dan juga saya lihat pertanyaan yang diberikan Pak Anto itu berbobot sesuai dengan yang tadi sudah Pak Anto katakan, sehingga menggali potensi daripada coach Anto untuk menyampaikan masalahnya, kemudian menemukan solusi, dan kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya itu. Nah, di sini Pak Anto, namun uh, di sini ada beberapa hal yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi ya Pak Anto Siap, ya. siap, 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 Nah, Ibu. nah, oke. Jadi di sini mungkin yang perlu dikembangkan lagi itu bisa dilakukan proses coaching ini bukan hanya hari ini atau saat ini saja, tapi seterusnya dilakukan sebagai bentuk pembiasaan untuk melatih apa, keterampilan coaching Pak Anto lebih baik lagi dari yang hari ini. Ya, siap, siap. Terima kasih, Ya. Ibu. Ya, Oke. kira-kira dari proses coaching tadi Pak Anto, dari hasil pengamatan atau yang Pak Anto rasakan, kira-kira sekarang ini dari level 1 sampai 10, Pak Anto sekarang ini berada di level berapa dalam proses coaching tadi nih Pak? Mungkin sebelum proses ini berlangsung Mm, sekitar 5 Ibu ya, tapi setelah mm, melakukan coaching tadi itu mungkin sudah sampai level 7 Ibu. Ini semua Oke. juga karena satu mungkin apa namanya berusaha untuk belajar dan memahami bagaimana coaching itu, dan yang kedua karena tadi ada kebiasaan praktek termasuk yang tadi, dan yang Mm, ketiga tidak lepas dari tadi bimbingan Ibu sebagai supervisornya saya Ibu, seperti itu. Jadi terima kasih sekali Oke, atas oke, dukungannya oke. selama ini Ibu ya. Ya, baik Pak Anto. Jadi dari level 5 sekarang sudah meningkat jadi level 7 ya Pak Anto ya. Itu Oke, subjektivitas dari saya meningkatkan. Ibu, siap. Oke. Sudah mendekati hal-hal yang baik lagi Pak Anto. Jadi ah, mungkin dari Pak Anto merasakan dari level 5 kemudian meningkat menjadi 7. Mungkin ada keinginan atau harapan Pak Anto untuk lebih meningkat lagi dari situ. Tentunya seperti itu Bu, tentunya pingin lebih bisa lagi apa namanya meningkatkan kemampuan coaching saya dari berbagai aspek atau kemampuan yang sudah disebutkan Ibu tadi, mulai dari Oke. kehadiran diri, presence, kemudian dari mendengarkan aktifnya, dan juga menanyakan pertanyaan berbobotnya. Apalagi alur tirtanya itu kalau bisa semakin halus lagi sehingga tidak terasa oleh coach bahwa saya itu sedang mengcoaching dirinya. Seperti itu sih, Ibu. Hmm, Oke, Ya, ya. baik. Oke, baik Pak Anto, sebagai penutup, kira-kira apa nih yang Pak Anto dapatkan dari proses coaching hari ini? Yang pertama adalah pengalaman yang luar biasa, Ibu, karena apa namanya meningkatkan keterampilan coaching saya itu. Kemudian yang kedua tadi ikut senang karena ketika mengcoaching coach itu dia sendiri itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Itu sih, Ibu. Oke, baik Pak Anto. Semoga ke depannya proses coaching yang dilakukan Pak Anto lebih baik lagi. Demikian Pak Anto, Ya, Bu. observasi kita hari ini. Terima kasih Pak Anto untuk waktunya. Siap. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima Mari, kasih. Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore, Ibu. Oke, selamat siang Ibu Dinta. Apa kabar? Selamat si Selamat siang Ibu Eta. Kabarnya baik. Apa kabar Ibu Eta? Ya, kabar baik juga Ibu Dinta. Eh, baik Ibu Dinta, kita siang ini akan melakukan proses coaching, terutama untuk Ibu Dinta dan juga coachingnya. Namun sebelum itu saya sebagai supervisor yang akan mengamati proses berjalannya coaching dari Ibu Dinta, saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi dalam proses coaching ini saya akan melihat
bagaimana Ibu coach Ibu dengan prinsip-prinsip yang ada pada alur Tirta. Kemudian ada juga kompetensi yang ingin saya lihat dalam proses coaching nanti. Di antaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, lalu kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita masuk dalam coaching, dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu Dinta. Yang pertama itu dari kompetensi yang tadi saya sampaikan, kira-kira Ibu Dinta mau saya melihat kompetensi yang mana nih? Atau Ibu Dinta mau mengembangkan kompetensi yang mana? Apakah ketiganya, ataukah salah satunya, atau hanya dua saja? Iya, Ibu Eta, terima kasih. Yang saya mau lakukan untuk coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, Ibu Dinta. Baik, Ibu Dinta. Kira-kira posisi sekarang ini Ibu Dinta ada di posisi berapa nih Ibu Dinta? Kalau boleh saya kasih angka dari posisi 1 sampai posisi 10, kira-kira Ibu Dinta sementara ini ada di posisi berapa sebelum kita masuk dalam proses coaching? Seperti itu. Terutama mengenai kompetensi Kalau sekarang yang tadi saya, Ibu Dinta mau iya, kembangkan. iya Ibu Eta, kalau sekarang saya merasa masih ada di posisi 4 untuk keterampilan coaching yang tadi Ibu Eta sudah sebut kalau diangkahkan seperti itu. Oke, oke. Jadi kira-kira harapan Ibu Dinta kalau sebentar dalam proses coaching, kira-kira harapannya bisa naik tidak angkanya? Harapannya bisa naik lah setelah dari proses coaching ini. Harapannya bisa naik kayak 7 atau 8 begitu Ibu Eta. Oke, Ibu Dinta. Baik, Ibu Dinta ya. Kita akan masuk dalam proses coaching. Mungkin untuk sementara demikian, saya akan mengamati Ibu Dinta dan coachingnya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Eta. Selamat sore Ibu Vera. Sore, Ibu Dinta. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Vera? Saya juga kabarnya Ibu Vera. Senang sekali ini bisa berjumpa lagi dengan Ibu Vera di keadaan yang baik ini Ibu Vera. Ya. Iya Ibu Vera. Di pertemuan kita ini apa sih yang mau didiskusikan? Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan? Baik, Ibu Dinta. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dinta sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya. Jadi di sini ada ingin saya sampaikan kepada Ibu Dinta mengenai pembelajaran saya di kelas ya, Ibu. Nah, di mana saya uh, mendapatkan jam mengajar itu di jam-jam siang, Ibu. Jam-jam dekat mau pulang sekolah, Ibu. Jadi di situ saya melihat kegiatan proses pembelajarannya itu kurang baik, Ibu, karena sudah sudah siang dan juga anak-anak sudah mulai bosan. Ya, Dari pagi sampai siang itu mereka belajar di kelas, jadi semangat belajar mereka itu sudah menurun, Ibu.
Iya, jadi permasalahan itu yang Ibu Vera hadapi sekarang. Nah, Ibu Vera tadi dari permasalahan sudah Ibu Vera katakan, ceritakan, kira-kira apa Ibu Vera setelah kita selesaikan coaching ini, diskusi ini apa kira-kira? Nah, jadi harapan saya melalui diskusi ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya sedang hadapi ini. Bagaimana saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas mengenai siswa-siswa saya, di mana semangat mereka belajar mereka di jam-jam siang itu menurun, tidak seaktif jam-jam awal atau jam-jam pagi. Iya, jadi ini ceritanya Ibu Vera mau kalau bisa mereka tetap bersemangat ya, seperti itu. Ya, ya itu. Iya, iya. Jadi Ibu Vera mau ya kalau bisa ada apalah begitu yang buat mereka supaya bersemangat sekalipun di jam-jam yang jam-jam terakhir. Iya. Kira-kira ada tidak hal yang Ibu Vera lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Mungkin ada hal yang Ibu Vera sedang tekanlah untuk mengatasi hal ini. Baik Ibu. Jadi untuk sementara yang sudah pernah saya lakukan untuk mengatasi uh, mereka pada saat proses pembelajaran di jam-jam siang itu, jadi sekarang itu saya sudah melakukannya dengan uh, selingi proses pembelajaran dengan bermain games untuk merefresh otak mereka supaya lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran di jam siang ini. Iya, jadi itu yang sudah pernah Ibu Vera lakukan dan berhasil. Ya, Iya, nah lumayan. sekarang ya, iya. Nah, kira-kira tidak yang Ibu Vera pikirkan nanti lagi Ibu Vera mau lakukan. Sudah pernah lakukan game ini. Kira-kira ada lagi hal yang Ibu Vera pikirkan mau lakukan? Baik Ibu. Jadi dari hasil yang sudah saya terapkan itu lumayan, tapi tidak terlalu apa besar, perubahannya belum terlalu apa. Jadi Ya, mungkin untuk sementara selain membuat game di sela-sela pembelajaran, saya juga ingin mengajak mereka belajar di luar kelas, karena kebetulan saya mengajar pelajaran biologi yang berkaitan dengan alam. Saya ingin iya, mengajak mereka di luar, langsung berinteraksi dengan lingkungan di sekitar sekolah supaya mereka jangan bosan, uh, dan juga bisa membangkitkan semangat belajar mereka lagi ketika melihat yang apa, hijau-hijau di luar, supaya apa itu bisa membangkitkan semangat belajar mereka lagi, karena mungkin di kelas dari pagi sampai siang sudah apa full iya mengajar belajar di benar. kelas, mungkin itu juga membuat mereka bosan. Jadi mungkin saya untuk sekarang saya ingin menerapkan pembelajaran di luar kelas, yaitu di sekitar lingkungan sekolah itu. Iya, wow bagus sekali kalau seperti itu sudah game. Kemudian mereka juga nanti Ibu Vera ajak untuk belajar di luar kelas, jadi di alam sesuai dengan mata pelajaran Ibu Vera biologi. Ya, kira-kira ada lagi, maksudnya ada lagi hal yang Ibu Vera mau lakukan selain game dan yang tadi Ibu Vera katakan bahwa pembelajaran di alam itu. Baik Ibu, jadi untuk sementara eh, baru yang ada di pikiran saya itu baru eh, itu saja, yaitu mengajak mereka belajar di alam Ibu, di lingkungan sekitar sekolah selain di dalam kelas. Ya, jadi Ibu Vera mau coba dulu ya rencana yang ini, yang mau belajar di ruang di luar kelas dengan alam. Nah, Ibu Vera kira-kira kapan ini mau dilakukan? Oh ya, jadi kalau ditanya kapan, saya pengennya cepat Ibu, supaya apa melihat Iya. hasil mereka lebih cepat lebih baik. Jadi mungkin kalau bisa mulai besok, ketika pembelajaran saya di kelas, kalau melihat mereka sudah mulai bosan, saya mungkin langsung mengajak mereka untuk belajar di sekitar lingkungan sekolah sekitar. Wah, oke, Vera. Jadi sudah ya, kita sudah dapat solusi ya. Selain tadi yang sudah pernah lakukan game, ada yang nanti Ibu Vera mau ajak mereka untuk belajar di alam. Iya, Ibu Vera. Kalau begitu, tujuan kita sudah tercapai.
eh, mungkin kita coachingnya sampai di sini. Bu Vera, saya tunggu lagi dari hasil Bu Vera mempraktekkan apa yang Bu Vera rencanakan hari ini. Siap, Ibu. Terima kasih, Oke, Ibu. terima kasih banyak. Iya, Ya, sama-sama. ya, Sampai Ibu. jumpa. Sampai jumpa lagi, Ibu. Ya, baik Ibu Dinta. Ya, kita lanjutkan eh, apa yang saya amati tadi sementara proses coaching berlangsung. Bagaimana perasaan Ibu Dinta nih setelah selesai mengcoaching? Senang lah. Yang pasti senang karena dari kami berdiskusi ada hal yang didapat, sudah ada solusi seperti itu. Pasti sudah dapat solusi lah begitu, Ibu Neta. Oke, Kak Dinta. Baik. Kira-kira Kak Dinta menilainya seperti apa nih? Menilai performa Kak Dinta tadi sepanjang proses coaching berkaitan dengan kompetensi yang tadi Kak Dinta mau tingkatkan. Apa memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif. Kira-kira bagaimana sih Kak Dinta menilai tadi proses coaching? Ya, kalau apa ya, kalau mendengarkan aktif, kemudian ya tadi saya sudah mendengarkan coach saya menceritakan permasalahannya, dan dari situ juga karena dari mendengarkan itu saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coach saya sampai pada ia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi Mhm. saya pikir meningkat lah, jadi meningkat dan tercapailah tujuan, yaitu kami bisa Oke, mendapatkan solusi dari oke. permasalahan coach saya. Ya, berarti dari tadi yang angka 4, Ibu Dinta rasa setelah proses Ya, coaching itu naik ya, Ibu Dinta ke angka 8 ya. Dipertahankan Ibu Dinta, namun saya akan menyampaikan beberapa hal Ibu ya, Dinta terkait dengan proses coaching yang saya amati tadi. Yang pertama, untuk alur Tirta sendiri sudah berjalan dengan baik sejauh ini yang saya amati tadi, mulai dari tujuan, menanyakan tujuan, kemudian apa mengidentifikasi, lalu merencanakan aksinya seperti apa, coachingnya, kemudian eh, apa tanggung jawabnya seperti apa, dan itu mengalir seperti air, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot kompetensi coaching juga Ibu Dinta bisa sampaikan dengan baik. Bagi saya sudah baik. Eh, tetapi juga perlu diperhatikan Ibu Dinta supaya menjadi pembiasaan dan juga bisa 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 bertahan lah apa yang sudah baik ini, terus ada perubahan-perubahan lalu lakukan pembiasaan supaya semakin tajam kompetensi itu, jadi tidak kelihatan bahwa kita sementara mengcoaching teman atau mengcoaching rekan guru dan seterusnya. Baik, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di pasca observasi ini. Mudah-mudahan bisa menolong Ibu Dinta untuk bisa apa mempertebal lagi kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan. Mungkin sampai di sini iya. dulu pertemuan Oke, kita, Beta. Ibu Dinta. Ya, Terima kasih, Beta, untuk masuk. ya, ya. Terima kasih juga Ibu Dinta. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Ya, selamat sore, Ibu Vera. Selamat sore, Ibu Dinta. Ya, jumpa lagi, Ibu Vera. Senang sekali. Apa kabar? Hmm, Kabar baik, Ibu Dinta. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik sekali, Ibu. Nah, ah, ini Ibu Vera akan melaksanakan coaching ya dengan coachingnya Ibu. Benar begitu? Benar, Ibu.
Iya. Nah, Ibu Vera akan menjadi observer untuk proses coaching yang akan Ibu Vera lakukan itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di pra observasi ini. Yang Baik, Ibu. pertama itu terkait dengan ya, yang pertama itu terkait dengan rubrik penilaian untuk proses coaching yang akan Ibu Vera lakukan, coachingnya Ibu itu yang pertama kesesuaian proses coaching Ibu dengan alur Tirta, kemudian kesesuaian dengan prinsip coaching itu juga perlu, itu juga menjadi dari rubrik penilaian kita untuk proses coaching yang Ibu Vera akan lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu Vera. Yang Baik, pertama Ibu. itu kompetensi apa yang kompetensi apa yang akan Ibu Vera kembangkan dalam coaching ini? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya sore hari ini, yaitu yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Iya, siap Ibu Vera. Nah, dari ketiga itu kira-kira yang lebih spesifik yang mau Ibu Vera kembang apa-apa saja? Apakah ketiganya atau mungkin salah satu atau mungkin dua lah dari ketiga itu? Oke, baik, Ibu. Nah, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin kembangkan di yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga memberikan atau Ya, mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach saya, Ibu. yes, siap. Ibu Vera. Ya, kira-kira sebentar itu dari proses coachnya Ibu Vera itu dengan coachingnya Ibu itu kira-kira apa yang menandakan indikator dari keterpaian coaching Ibu? Oke, baik, jadi dari coaching saya sebentar, saya mengharapkan adanya uh, apa, coach saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan juga bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi indikator tercapainya itu keberhasilannya itu uh, Ibu harapkan coach Ibu bisa menemukan solusi di permasalahannya antar mendiskusikan. Oke, baik Ibu Vera, cukup ya untuk hal yang saya sampaikan terkait praobservasi ini. Oke, saya akan mengamati Ibu Vera bersama Ibu. Silakan, Vera. Baik, terima kasih Ibu Dinta. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore Ibu. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Ibu hari ini. Ibu Vera sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik sekali Pak Anto. Oke, siap Ibu. Senang sekali bertemu kembali dengan Pak Anto. Siap, siap, siap ya Ibu. Oke, baik Pak Anto. Jadi dengar-dengar nih Pak Anto ada yang mau disampaikan. Iya Ibu, ini jadi apa namanya mengenai pembelajaran di kelas saya Bu terutama itu apa namanya saya kan mengajar kimia Bu. Itu kok rasa-rasanya anak-anak kurang bisa memahami berbagai macam rumus gitu Ibu. Jadi saya masih ya tadi Bu masih bingung, masih pusing mengenai hal tersebut itu Ibu. Jadi saya bisa menggarisbawahi permasalahan Pak Anto itu adalah kurang pahamnya murid-murid Pak Anto tentang cara berhitung ya Pak. Ilmu ilmu dasar menghitung itu ya Pak. Ah, iya Ibu, maksudnya karena setelah saya apa namanya telusuri kenapa mereka tidak paham tentang rumus-rumus yang saya apa namanya berikan, ternyata mereka ya tadi tidak apa namanya tidak mempunyai atau belum mempunyai kemampuan matematika dasar yang baik gitu Bu.
pembagian, pengurangan terutama itu masih kacau. Jadi ya bagaimana mungkin anak-anak bisa meningkat ke yang lain ketika pemahaman dasar matematikanya saja masih belum bisa terpenuhi seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi mungkin ilmu dasar mereka dari ilmu matematika, dari berhitung, penjumlahan, pengurangan itu ilmu dasar untuk mereka lebih paham yang lebih tingkat di atas lagi ya Pak Anto ya. Iya, betul betul, Ibu. Ya, baik Pak Anto, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini Pak Anto, apa yang Pak Anto ingin dapatkan atau harapan Pak Anto itu seperti apa? Jadi dari percakapan kita hari ini, saya pengennya tadi, Bu, eh, ada solusi itu, Bu. Ada solusi ketika apa namanya masalah saya yang selama ini membelenggu saya, Bu ya. Maksudnya karena anak-anak kurang paham. Terus ada solusi supaya anak-anak itu paham dengan pelajaran kimia yang saya ampu itu, Bu. Gitu. Jadi ada solusi dari masalah Jadi ini. harapan harapan Pak Anto atau keinginan Pak Anto dari percakapan kita sore ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Anto. Iya, Oke, baik betul Pak betul. Anto. Jadi adanya solusi menemukan bagaimana cara siswa-siswa Pak Anto bisa lebih eh, memiliki kemampuan berhitung sebagai dasar untuk mereka bisa lebih eh, keterampilan menghitungnya itu lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari kondisi atau yang kondisi ideal yang harapkan untuk adanya perubahan nih Pak Anto. Kira-kira untuk sekarang ini adanya di level berapa kalau dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira di level berapa kira-kira Pak Anto? Ketika saat ini saya apa namanya mengajar mereka dan berharap mereka bisa, ya kondisi saat ini mungkin ada di level level 3 mungkin, Bu. Gitu. Hmm, itu ya Pak Mm-mm. Anto ya. Iya, betul, Bu. Karena sangat Oke baik, pusing sekali, betul, Ibu. oke baik Pak Anto. Jadi untuk sementara Pak Anto menilainya masih di level 3. Oke, Iya, iya. dari kondisi da- ah, dari kondisi tersebut pada level 3 seperti hasil pengamatan Pak Anto, Pak Anto ingin meningkatkannya itu sesuai dengan harapan Pak Anto itu ingin meningkatkan ke level berapa Pak Anto? Ya, kalau harapan saya pengennya bisa sampai di level 6 atau 7. Wah, kalau sampai level 7 saya sangat bersyukur sekali, Bu. Artinya saya punya harapan yang tinggi dan siswa siswa pun saya yakin akan bisa lebih memahami tadi apa nomor rumus-rumus dasar dari kimia gitu, Ibu. Oke baik Pak Anto, jadi dari level 3 Pak Anto berharapnya ke level 6 atau kalau bisa sampai 7. Siap, Caranya siap, Ibu. perubahan sesuai dengan Betul, Ibu. Anto ya. Jadi baik Pak Anto untuk mendapatkan keinginan atau harapan yang seperti Pak Anto tadi sampaikan, kira-kira usaha seperti apa yang Pak Anto sudah lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau usaha selama ini saya ya baru ini, Bu ya, apa namanya? Mengajar seperti biasanya saja. Saya apa namanya memberikan rumus, saya mencoba memahamkan mereka dengan rumus-rumus yang saya beri. Eh, Sehingga ketika mereka tidak bisa, rasanya itu di hati itu ada semacam jengkel gimana gitu. Jadi selama ini ya hanya saya kasihkan, terus saya beri pemahaman, masa seperti ini saja tidak bisa gitu. Jadi ya hanya sebatas itu Ibu yang selama ini saya berikan kepada anak-anak ini. Ya baik Pak Anto. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin Pak Anto ada untuk mengatasi masalah tersebut Pak Anto? Kalau saya pikir-pikir, kemudian saya itu malah punya suatu beberapa rencana gitu, Bu. Itu yang pertama mungkin apa lebih baiknya kolaborasi dengan guru matematika itu, Bu, ya. Artinya eh, saya ingin diskusi dengan guru matematika supaya guru matematikanya itu jangan mengajarkan matematika sesuai dengan kurikulum yang ada dulu, tetapi memberikan pemahaman matematika dasar kepada siswa-siswa yang ada gitu, sehingga ketika mereka sudah apa namanya baik dasar matematika atau dasar hitung-hitungan mereka, maka itu bisa membantu semua mata pelajaran termasuk kimia maupun fisika seperti itu, Ibu.
Gitu. Jadi kolaborasi dengan guru matematika itu yang saya pikirkan sih, Bu. Oke, baik. Baik, Pak Anto. Jadi di sini Pak Anto berencana untuk berkolaborasi dengan guru matematika. Betul, Ya, Pak Ibu. Anto ya. Iya, Hmm, betul, Ibu. jadi, baik, Pak Anto. Hmm, Kira-kira kapan nih rencana Pak Anto untuk mengajak guru matematika tersebut untuk berkolaborasi? Secepatnya, Ibu. Karena ya supaya pembelajarannya lebih bisa terarah seperti itu sih, Bu. Secepatnya itu kapan ya, Pak Anto? Lebih pastinya kapan? Karena ini sudah akhir pekan, Ibu ya. Jadi mulai besok hari Senin ini. Jadi minggu depan hari Senin mulai Hmm, kolaborasi dengan guru matematikanya. Seperti itu sih Bu rencananya Ibu. Baik, Pak Anto. Jadi rencana Pak Anto untuk melaksanakan kolaborasi dengan guru matematikanya itu mulai dilaksanakan pada hari Senin minggu depan ya, Pak Anto ya. Siap-siap Ibu. Oke, baik Pak Anto. Jadi kita sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Anto, di mana Pak Anto ingin mengadakan perubahan adanya ilmu dasar murid di kelas. Baik sekali. Jadi uh, Pak Anto, saya akan menunggu kabar keberhasilan Pak Anto yang mengajak guru matematika berkolaborasi membantu uh, murid-murid Pak Anto dalam mempelajari ilmu dasar menghitung ya Pak Anto ya. Siap Ibu. Terima kasih sekali ini Ibu. Oke, baik. Saya yakin Pak Anto bisa menjalankan prosesnya dengan guru matematika dengan baik sehingga siswa-siswa Pak Anto itu bisa lebih mampu dalam ilmu dasar matematika. Baik, Pak Anto. Nah, demikian cukup sampai sini percakapan kita sore hari ini. Semoga rencana dan harapan yang ada pada Pak Anto dapat terwujud dengan baik. Siap Ibu. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali untuk Baik. bantuannya Ibu ya. Ya, baik Pak Anto. Siap. Oke. Iya. Eh, Halo, Ibu Vera. Halo, Ibu Dinta. Ya, tadi saya sudah lihat ya, saya sudah mengerti proses coaching Ibu Vera dengan coachingnya Ibu Vera. Ya, eh, ada beberapa hal juga yang akan disampaikan terkait proses coaching yang sudah Ibu Vera lakukan di pasca observasi. Ya, yang pertama, kira-kira bagaimana Bu Vera setelah proses ini? Apakah indikatornya sudah tercapai? Oke, baik. Terima kasih Ibu Dinta. Jadi, dari proses coaching saya bersama coach saya tadi, eh, indikator ketercapaiannya sudah saya dapat, di mana coach saya bisa menemukan masalah yang dihadapi, eh, yaitu menemukan solusi dengan cara berkolaborasi dengan guru matematika untuk menghadapi eh, siswa-siswa di dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas itu. Ibu Dinta. Ya, Kak, bisa ulang gue pencarian di rumah sih cuma ini sedikit. Mohon maaf. Oke. Oke, baik. Oke, baik Ibu. Jadi dari proses coaching saya sore ini bersama coach saya, indikator pencapaiannya itu, coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, uh, tujuannya tercapai. Jadi tujuan indikator pencapaian tercapai yaitu coachingnya Ira bisa mendapatkan tujuannya, bisa mendapatkan solusi masalahannya. Ya, Ira, terima kasih. Tapi ada beberapa hal juga yang saya sampaikan, beberapa catatan yang saya amati terkait proses coaching Ibu Vera.
Jadi memang tadi itu ada kompetensi yang mau Ibu Vera tingkatkan, yaitu menanyakan pertanyaan dan juga mendengarkan aktif. Dan yang tadi saya lihat itu sudah ada di diri Ibu Vera dengan Ibu Vera dengarkan dan iya, jadi tadi sudah saya amati dan kedua kompetensi Ibu Vera mau tingkatkan itu sudah saya lihat pada diri Ibu Vera, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot dan juga akan aktif sehingga kita memandu coach Ibu Vera sampai pada bisa mendapatkan solusi terkait dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga uh, Vera juga sudah bisa uh, jadi Ibu Vera itu sudah bisa coaching, ya saya lihat sudah coaching, uh, proses coaching dan coaching Ibu itu sudah sesuai dengan Tirta, jadi bisa menetapkan tujuan, kemudian notifikasi masalah, juga membuat perencanaan sampai pada membuat komitmen di mana coach Ibu itu akan melakukan apa yang sudah di permasalahannya. Ya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, lebih juga saya sudah lihat tadi ada peningkatan, bahkan sudah ada dalam diri Bu Vera dua kompetensi itu yang tadi mau kami. Ya, sudah banyak proses coachingnya tetap ditingkatkan dan dibiasakan untuk dilakukan di sekolah ataupun berikan guru maupun anak-anak. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Vera. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dinta untuk waktunya, Ibu. Ya, selamat sore, sampai jumpa. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi. Oke, selamat siang Ibu Eta. Selamat siang, Pak Anto. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Pak Anto. Sehat. Syukur Alhamdulillah ya. Sekarang Amin. sekarang seperti ini, Ibu Eta ini kan akan melakukan pelaksanaan proses coaching terhadap coachingnya Iya, Ibu. Nah, tetapi sebelum coaching nanti berjalan, kita ngobrol-ngobrol sebentar Ibu ya. iya baik, Pak Anto. Nah, saya yakin Ibu Eta pasti sudah tahu lah apa itu proses coaching, termasuk alurnya Tirta, kemudian kemampuan-kemampuan atau kompetensi apa yang ada di dalam coaching gitu. Nah, tetapi lebih spesifik saya ingin tahu dari Ibu Eta ini. Ibu Eta ini ingin eh, coaching berjalan nanti itu apa yang ingin Ibu Eta kembangkan dari diri Ibu Eta seperti itu. Silakan Ibu. Iya, baik. Yang pertama itu saya ingin kalau bisa keterampilan coaching alur Tirta itu bisa saya terapkan dalam proses coaching. Lalu kemudian kompetensi saya dalam proses coaching berkaitan dengan kehadiran penuh,
kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa saya maksimalkan dalam proses coaching kepada coach saya. Baik, Begitu mantap Pak luar Anto. biasa. Siap-siap. Ini berarti apa namanya lengkap sekali Bu ya. Tirta, kemudian tiga apa namanya elemen atau kompetensi dari proses coaching yang ingin Ibu raih dari proses coaching nanti. Tetapi ketika saya nanti ingin mencoba ikut apa namanya nimbrung lah gitu ya, ikut apa namanya membuat rubrik kepada Ibu Eta sebagai seorang coach. eh, Supaya tidak terlalu banyak ini. Ini kira-kira Ibu Eta fokus pada keterampilan apa ini yang mau di apa namanya dikembangkan, kompetensi yang bagian mana nih dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot atau apa namanya presence, kehadiran kehadiran penuh. Yang Iya, mana? iya Pak Anto. Ya, jadi kalau saya mungkin lebih ke kehadiran penuh, presence, Mm-mm. kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot, karena Mm-mm. saya seringnya itu kalau dalam percakapan pikiran itu kemana-mana Pak, kemana-mana dalam artian Mm. karena banyak tugas, jadi kadang-kadang kurang konsen, eh, lalu tidak maksimal. Namun Memikirkan yang lain gitu Bu ya. pada ya, seperti itu banyak tugas rumah tadi sekolah dan seterusnya akhirnya tidak konsen seperti itu Pak. Jadi saya inginnya memaksimalkan kompetensi itu kehadiran penuh. Lalu Mm. kemudian kalau misalnya saya sudah fokus, sudah hadir sepenuhnya dalam proses coaching, maka saya juga ingin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa saya maksimalkan kepada coach saya untuk bisa menggali potensinya seperti itu. Oke, siap-siap. Berarti apa namanya tadi menuju atau fokus dengan dua hal Bu ya mengerucut yakni kehadiran penuh atau presence dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi dari Ya, semua proses nanti yang akan Ibu Eta lakukan, proses coaching ini, harapan apa yang akan Ibu apa namanya dapatkan dari proses coaching nanti? Harapannya itu mau apa itu? iya. Jadi harapannya ya saya bisa bisa menerapkan apa komponen-komponen alur tirta tadi dalam coaching tadi dengan baik. Lalu saya juga bisa membimbing coach saya Hmm. untuk sampai pada menemukan solusi, lalu kemudian bertanggung jawab dalam mengatasi apapun persoalan yang dialami coach saya, Pak. Oh ya, Mungkin berarti untuk betul sementara betul. seperti itu. Siap, saya berarti selain tadi apa namanya mengembangkan keterampilannya Ibu Eta sebagai seorang coach juga tadi ya berfokus pada coach yakni apa namanya Ya, si coach nanti menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke, siap-siap. Mungkin seperti itu dulu Ibu Eta ya untuk apa namanya percakapan kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah saya melihat Ibu Eta melakukan coaching terhadap coachnya Ibu. Seperti itu Bu ya. Oke, ya, siap. terima kasih Pak Anto. Ya, siap. Selamat bercoaching Ria Ibu. Silakan. Ya, halo Ibu Dinta, selamat sore. Halo Ibu Eta, sore juga. Ya, apa kabar Ibu Dinta? Baik sekali kabar saya. Bagaimana Ibu Eta juga? Kabar saya juga baik Ibu Dinta. Baru pulang sekolah Ibu Dinta atau? Iya, pulang sekolah. Ya, Baru semangat Ibu sampai. Dinta karena kita kan akan lanjut untuk proses coaching sore ini. Harapannya Ibu Dinta Ya, bisa tetap semangat. Ya, seperti itu. Jadi, kira-kira kita mau berbincang apa nih, Bu Dinta? ya si putaran permasalahan di sekolah, khususnya proses mengajar di kelas, Ibu Eta, permasalahan seputaran itu. Terus mengajar di kelas. Memangnya ada kendala Ibu Dinta di kelas saat proses mengajar?
Iya, ada. Jadi memang ada satu hal yang saya temukan yang menjadi kendala lah. Jadi memang Hmm. di pembelajaran bahwa di kelas kita itu tidak semua anak itu kan punya pengetahuan, pemahaman yang sama. Bahkan kadang kecepatan mereka dalam mengerjakan semua tugas kita berikan itu kan tidak sama. Nah, saya biasanya tugas terlebih kalau tugas individu ya, terlihat itu kan ada beberapa anak-anak murid saya itu kan yang cepat sekali kerjanya. Kemudian ada yang lambat sekali. Ya, besar. Iya, jadi ada beberapa anak murid saya itu kan yang oke. Iya, Ibu Eta memang ada beberapa ada hal yang saya temukan yang menjadi permasalahan di kelas saya terkait proses mengajar saya belajar di kelas ya bersama murid dan yang saya mengajar di kelas. Ya, kita tahu bahwa tingkat pemahaman anak-anak itu kan berbeda-beda. Nah, pasti biasanya yang jadi jalan tugas. Nah, ada anak-anak kan yang itu cepat sekali. Nah, sebagian anak-anak itu lambat, lambat sekali. Akhirnya, saya kan anak-anak yang cepat itu jalan tugas, biasanya itu mereka mungkin bosan atau mungkin uh, mereka tidak rela dan mungkin bosan karena bosan sungguh. Jadi saya pikir kan jadi permasalahan akhirnya mereka kan sudah malas menunggu teman yang lama. Nah, saya akhirnya pikir ini kira-kira apa yang saya lakukan lah buat mereka supaya ada kerjaan begitu sambil menunggu teman mereka yang belum saya mengerjakan. Seperti itu Ibu Eta. Itu yang Iya, saya alami di kelas. iya, baik Ibu Dinta. Eh, Sebelum kita lanjut lebih jauh, kira-kira hasil akhir dari eh, proses coaching saat ini tujuannya itu apa, Kak Dinta? Eh, saya berharap ya setelah diskusi saya Ibu Eta, berharap ya saya bisa solusi apa yang bisa saya lakukan ya untuk ya bisa ya jawablah apa yang saya mau terkait dengan anak yang sudah selesai itu mereka intinya ada hal yang bisa mereka buat supaya mereka jangan bosan menunggu teman-teman mereka yang lama. Jadi ada solusi, ada hal yang saya lakukan lah, ada cara yang bisa saya temukan seperti itu, Ibu Eta. Hmm, iya, iya, Ibu Dinta. Baik. Sejauh ini kira-kira ada tidak yang sudah Ibu lakukan ataukah sudah sempat Ibu pikirkan bagaimana Hmm. caranya Ibu Dinta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tadi sudah Ibu paparkan? Seperti apa? Apakah sudah mencoba ataukah baru merencanakan? Kira-kira seperti apa rencana Ibu? Nah, saya sempat pikir bagaimana kalau anak-anak itu kan berikan tugas lebih mereka punya lebih sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Saya pikir ya harusnya tidak adil lah sampai mereka menganggap bahwa tidak adil bagi mereka saya memberi tugas itu hanya sebatas di pikiran. Tetapi ada satu yang pikirkan bagaimana kalau saya membuat mereka itu menjadi mentor, ya membantu teman mereka yang belum selesai. Jadi setelah mereka selesai kerja, karena memang tingkatnya lebih, uh, saya mau mereka juga membantu teman-teman belum selesai semacam bukan mentor ya, lebih ke sebaya. Sorry, Iya, lebih ke tutor maksud saya sebaya. seperti tutor sebaya seperti itu kait. Oke, Kak Dinta. Jadi yang Kak Dinta pikirkan ini apakah sudah pernah Kak Dinta buat ataukah baru mau merencanakan menjadikan beberapa siswa Kak Dinta yang memiliki kemampuan lebih untuk dijadikan sebagai tutor sebaya. Jadi mereka bisa mendampingi teman-teman yang mungkin butuh
waktu agak lama dalam proses belajar seperti itu. Apakah sudah dilakukan ataukah memang Kak Dinta baru mau merencanakan untuk bisa apa menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu Dinta sampaikan tadi? Belum sih, sejauh ini saya belum melakukan hal tersebut, jadi baru saya rencanakan dan Mm-mm. ya ini saya kan dengan Ibu Eta ya, ya baru saya rencanakan untuk hal ini, jadi baru Mm-mm. mau saya Mm-mm. rencanakan, jadi memang terdekat baru ini Mm-mm. ya. Oke, baik Ibu Dinta. Jadi selain tutor sebaya, eh, kira-kira masih ada lagi tidak Ibu Dinta alternatif yang lain yang mungkin sempat ada Ibu pikirkan selain dikasih tugas? Memang kalau kasih tugas, saya juga kurang setuju Bu, kurang maksimal untuk memanfaatkan potensi mereka. Alternatif yang tadi Ibu sampaikan, memberikan tutor, menjadikan mereka tutor sebaya. Ya. Apakah masih ada lagi yang lain ataukah sempat yang Ibu pikirkan cuman sebagai tutor sebaya saja Ibu? Mungkin untuk sementara ya, saat ini saya baru memikirkan yang menjadi tutor sebaya. Jadi Hmm, tutor sebaya harus saya pikirkan dan yang mau coba dulu untuk melakukan di kelas saya, Ibu. iya, iya Kak Dita. Oke, baik. Jadi eh, kira-kira mau kapan nih Ibu Dinta laksanakan rencana ini? Hmm, yang pastinya mungkin dalam proses saya, ya mungkin besok ada tugas saya yang saya berikan, ya terlebih saat tugas-tugas individu itu mereka benar-benar mengerjakannya tidak mungkin Mm-mm, besok ya laksanakanlah dalam pembelajaran saya hari ini besok dan harusnya Ibu Eta. mm-mm. Oke, jadi besok besok sudah mulai ya Ibu Dinta. Wah, luar biasa Ibu Dita. Iya, besok ya Oke. besok eh, besok kalau sudah ada tugas pasti pasti saya akan menyelesaikannya karena memang sudah tahu mana anak-anak memang tingkat pemahamannya itu lebih dan mana anak-anak yang biasanya cepat mengerjakan tugas dengan baik dan juga benar. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke Ibu Dinta. Jadi saya pikir kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita sore hari ini, Ibu Dinta. Semangat Ibu Dinta untuk menerapkan tutor sebaya di dalam kelas untuk memaksimalkan anak-anak yang punya kemampuan lebih sehingga mereka tidak ribut ataupun mengganggu teman yang lain dan proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu ya Ibu Dinta Hmm, kabar baiknya seperti ya apa, siap. apakah berhasil ataukah tidak berhasil, ataukah ada cara lain yang nanti kita diskusikan lagi. Baik Ibu Dinta, terima kasih untuk Ya siap. waktunya siang ini. Terima kasih Ibu Eta. Ya, Ya. Oke, selamat sore Ibu Eta. selamat sore Panto. Iya, siap. Eh, tadi sudah saya lihat ya proses coachingnya Ibu Eta ini. Walaupun dalam keadaan Ya, yang sangat melelahkan, tetapi tetap mempunyai semangat ya untuk tadi apa namanya melakukan proses coaching gitu. Dari beberapa hal yang ya Panto. siap, dari beberapa hal yang saya amati ini, tetapi tadi sebelum saya memberikan apa namanya pengamatan saya, kalau menurut Ibu Eta sendiri proses coaching tadi berjalan bagaimana Ibu? Hmm, yang saya rasakan tadi lancar. Kemudian lancar dalam artian bahwa saya bisa apa menggunakan alur tirta dalam proses coaching. Kemudian walaupun mungkin masih ada kurang di sana sini, kemudian saya
Saya juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coach saya. Juga saya apa bisa hadir sepenuhnya. Itu yang paling penting, Pak Anto, sehingga saya konsentrasinya tidak terganggu. Jadi pertanyaan saya bisa terarah dan juga bisa menggali potensi coach. Seperti itu. Oke, siap. Berarti dari apa yang tadi Ibu Eta harapkan, yakni keterampilan atau kemampuan kompetensi Ibu dalam kehadiran penuh atau presence dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah semakin terasah dalam coaching tadi gitu ya. Ibu Eta merasa seperti itu ya. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Oke, Ibu. Sebelum apa namanya kita lanjut untuk mendiskusikannya, bolehkah saya apa namanya memberikan pandangan saya terhadap proses coaching tadi, Ibu? Ya, silakan Pak Anto. Siap. Terima kasih, Ibu. Jadi, menurut saya tadi Ibu Eta sudah melakukan proses coaching dengan baik karena alur tirtanya juga sudah nampak sekali ya. Mulai dari menanyakan tujuan dan sebagainya sampai coach itu sudah offside atau sudah melanggar batas pinginnya cerita kemana-mana dan sebagainya, Ibu Eta mampu mengarahkan kembali gitu kepada tujuan dari pembicaraan yang Ibu Eta dengan Koci bicarakan seperti itu. Kemudian alur ceritanya sudah bagus, kehadirannya Ibu Eta juga saya lihat sudah bagus karena tadi ya bisa apa namanya menilai dari setiap gerak-gerik Koci sehingga bisa dimunculkan pertanyaan berbobot dari situ gitu. Walaupun saya lihat juga Ibu Eta masih dalam keadaan kelelahan, tapi masih bisa apa namanya menghadirkan penuh diri Ibu Eta di dalam proses coaching kali ini. Oke, tetapi dari semua yang sudah dilakukan, itu saya juga besar harapannya Ibu Eta sering melakukan proses coaching sehingga apa namanya keterampilan coaching Ibu Eta terhadap teman-teman dan juga terhadap siswa bisa meningkat seperti itu Ibu ya. Kan Ibu. Tadi sinyalnya kurang stabil Ibu. Silakan Ibu. Ada harapan dari Ibu untuk proses coaching ke depannya seperti apa? Ibu Eta? Iya, baik Pak Anto. Jadi harapan saya ke depannya saya bisa melaksanakan coaching kepada rekan sejawat saya maupun anak didik saya dengan baik. Lalu kemampuan keterampilan coaching terkhususnya alur tirta dapat saya pertebal lagi sehingga lebih maksimal. Lalu kemudian kompetensi-kompetensi coaching juga perlu saya tingkatkan ke depannya. Oke, siap. Oke, mantap sekali Ibu. Saya yakin apa namanya ketika Ibu Eta mau bergerak maka Halo, Panto. ya halo Ibu. Halo, halo Ibu. Iya, Oke, Panto. di sini gantian yang saya kurang ini ya. Jadi apa namanya tadi Ibu Eta sudah menyatakan bagaimana ke depannya. Saya yakin ketika Ya, Ibu Eta mau bergerak maka perubahan itu akan muncul gitu. Terutama proses coaching ini sangat penting sekali karena tadi bisa meningkatkan atau bahkan mengobati teman-teman guru kita ketika mengalami permasalahan, termasuk diri kita itu, Ibu. Oke, ya, selamat siap. berkarya. Siap, selamat berkarya, Ibu ya. Semoga Ya, sukses, amin. Oke, ya. selamat sore, Terima Ibu. Terima kasih, kasih. Panto. Sama-sama, Ibu. Selamat sore.